Selamat datang di Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta. Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta memiliki 7 program studi yang terdiri dari D3 Keperawatan dengan akreditasi unggul, D3 Kebidanan dengan akreditasi sangat baik, D4 Promosi Kesehatan dengan akreditasi sangat baik, D4 Kebidanan terakreditasi baik, D4 Keperawatan terakreditasi baik, Profesi bidan terakreditasi baik serta profesi nurse terakreditasi baik, dan kami telah berpengalaman menghasilkan tenaga profesional kesehatan lebih dari 35 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ningsih dan saya saat ini sebagai dosen di Prodi Promosi Kesehatan Program Sarjana Terapan Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu unsur pengajaran tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Video pembelajaran kali ini adalah mata kuliah implementasi program promosi kesehatan yang merupakan salah satu mata kuliah inti bagi prodi promosi kesehatan sarjana terapan. Dalam video ini mengambil sesi perkuliahan metode ceramah dan diskusi interaktif bersama mahasiswa. Mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis dan menyusun kajian tentang perubahan perilaku pada berbagai tatanan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu studi kasus, diskusi, dan project-based learning, di mana dosen dan mahasiswa aktif dalam kegiatan praktek pembelajaran. Pada tahap akhir mahasiswa akan dibagi beberapa kasus masalah kesehatan untuk menganalisis serta kedepannya akan mempresentasikan hasil dari analisis masalah kesehatan yang telah dilakukan sebagai salah satu bagian dari penilaian akhir. Mata kuliah ini berjumlah 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dan berikut adalah contoh video pembelajaran yang telah saya buat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat dan kita hari ini akan kembali melakukan perkuliahan ya. Hari ini kita akan membahas tentang promosi kesehatan di tempat kerja sebagai lanjutan kita dari pertemuan kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang K3 ya, keselamatan kesehatan kerja. Nah, hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang minggu depan ya. Oke, kita langsung aja. Ini visi prodi kita menghasilkan sarjana terapan yang unggul di bidang media promosi kesehatan yang berdaya saing global pada tahun 2039. Misi prodi kita yang pertama menyelenggarakan pengelolaan program, yang kedua menyelenggarakan pendidikan promkes untuk menghasilkan lulusan yang unggul di bidang media promosi kesehatan. Yang ketiga, kalian sebagai seorang sarjana terapan bisa menghasilkan lulusan yang unggul di bidang media promkes. Kemudian yang keempat, misi kita yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kebutuhan pembangunan nasional. Yang kelima, membentuk insan akademik yang bertakwa, berjiwa entrepreneur. Nah, kita mulai ya. Promosi kesehatan di tempat kerja. Nah, kok di tempat kerja? Ngapain sih perlu promosi kesehatan di tempat kerja? Ya, kalian di masa yang akan datang,
setelah kuliah pengennya apa? Kerja kan, langsung kerja kan ya. Di tempat kerja dari rumah perjalanan terus sampai ke tempat kerja, nah itu merupakan suatu tanggung jawab ya dari tempat kerja kalian. Nah, secara garis besar, promosi kesehatan di tempat kerja itu adalah upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja. Nah, adapun tujuan promosi di tempat kerja, yang pertama mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, menurunkan angka absensi di tempat kerja ya. Harapannya tentu saja kalau jadi atasan kepengen dong anak buahnya atau karyawannya datang terus ya tanpa ada izin minta izin keluhan apalagi surat keterangan sakit kayak gitu ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu menurunkan angka PAK atau penyakit akibat kecelakaan kerja. Ya, tujuan promosi kesehatan di tempat kerja menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yang aman dan memberikan dampak positif ya terhadap lingkungan kerja dan masyarakat di sekitarnya. Nah, promosi kesehatan di tempat kerja adapun sasarannya yaitu sasaran primer. Nah, sasaran primer ini ditujukan kepada manajerial tingkat atas ya, misalnya kayak CEO-nya, direkturnya, seperti itu, kepala unitnya, seperti itu. Nah, kemudian sasaran promosi kesehatan di tempat kerja juga menyasar sasaran sekunder. Nah, sasaran sekunder ini bisa keluarga pekerja dan masyarakat di sekitar tempat kerja. Maksudnya itu misalnya apa ya, pabrik gula masih ada nggak di Madukismo? Masih. Nah, di lingkungan pabrik itu ada masyarakat yang tinggal di situ kan. Nah, itu bisa sebagai sasaran sekunder dalam sasaran promosi kesehatan di tempat kerja ya. Kemudian sasaran tersier, nah di sini bisa dari pemerintahan seperti dinas kesehatan, dinas kesehatan ketenagakerjaan maupun dari asuransi ya. Kalau kalian bekerja, harapannya tempat bekerja kalian juga menyediakan asuransi atau menyediakan BPJS Ketenagakerjaan yang harapannya itu bisa mengcover kalian, misalnya kalau kalian sakit atau kalian ada misalnya, saya kita kan nggak pengen terjadi apa-apa ya, tapi kalaupun terjadi apa-apa, nah dengan BPJS tenaga kerjaan itu biayanya bisa di cover seperti itu. Nah, kegiatan promosi kesehatan di tempat kerja itu seperti apa sih? Nah, bisa dengan apa? Gaya hidup di tempat kerja itu seperti apa sih? Nah, misalnya gaya hidup di tempat kerja itu dari hal makanan misalnya. Kalau di pabrik itu biasanya, saya ambil contoh pabrik ya. Kalau di pabrik itu biasanya kan ada jam makan siang. Nah, jam makan siang. Nah, jam makan siang itu pasti makanannya disediain juga dari pabriknya. Nah, harapannya apa yang disediakan sama pabriknya itu tidak melulu misalnya gorengan aja, tapi bisa makanan yang bervariasi. Misalnya ada sayurnya, ada buahnya, ada karbohidratnya mungkin bisa macam-macam, nggak hanya cuman nasi aja, mungkin bisa dari
ubi atau dari singkong seperti itu. Kemudian makanannya dari organik misalnya bahan makanannya itu bahan makanan yang alami seperti itu ya, itu bisa diolah sama di dapurnya pabrik itu biar dikonsumsi sama karyawannya juga sehat seperti itu. Nah, ada pemeriksaan kesehatan. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu menyediakan layanan kesehatan yang ditujukan untuk karyawan ya, ataupun manajerial di situ. Dia bisa pemeriksaan gratis, bisa dari perusahaan ya, kemudian apalagi ada juga disediakan obat-obatan P3K seperti itu ya. Nah, pencegahan. Nah, maksudnya apa sih pencegahan dalam kegiatan promosi kesehatan di tempat kerja? Nah, macam-macam ya bisa dilakukan. Misalnya salah satu contohnya olahraga rutin setiap Jumat. Nah, kalau di kantor-kantor biasanya ini ya rutin ya, kalau hari Jumat itu namanya hari husada. Hari husada itu maksudnya kegiatannya diisi dengan kegiatan olahraga seperti itu. Atau jam 11 pagi kalau di perusahaan kebanyakan duduk terus. Nah, ya biasanya tuh kalau di kota-kota besar di perusahaan utamanya kalau jam 11 itu ada kode supaya melakukan peregangan ya, peregangan kecil-kecilan ya, seperti seperti contoh seperti ini ya, meregangkan tangan atau meregangkan kaki seperti itu. Itu 3 contoh ya kegiatan promosi kesehatan di tempat kerja. Nah, lokasi kegiatan promosi kesehatan di tempat kerja itu bisa dilakukan di dalam ruangan, bisa juga di luar tempat kerja seperti itu. Di luar tempat kerja misalnya seperti tadi salah satu contohnya senam bersama seperti itu ya. Kemudian kalau perusahaan besar mungkin menyediakan lapangan untuk olahraga, misalnya lapangan badminton atau lapangan tenis ya, itu yang bisa digunakan oleh karyawan. Nah, kalau di dalam tempat kerja ya seperti tadi kegiatan promkesnya, pemeriksaan rutin, kemudian menjaga asupan makanan seperti itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Saya mau tanya Bu, Iya, Mbak Latifah. peran promkes di tempat kerja itu apa ya Bu? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Latifah. Apa sih fungsinya seorang tenaga promotor kesehatan di tempat kerja atau di perusahaan ya? Seorang promotor kesehatan tugasnya bukan hanya mengedukasi ya. Ya, mengedukasi itu salah satu poin pentingnya seorang promotor kesehatan. Tapi lebih dari itu, seorang promotor kesehatan di tempat kerja itu juga bisa menganalisis permasalahan apa saja permasalahan kesehatan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dia akan menganalisis misalnya, kok karyawannya suka lemes, itu sebabnya apa ya. Misalnya seorang promotor kesehatan menemukan kok karyawannya sering nggak masuk itu kenapa. Nah, itu bisa dilihat. Mungkin karena tekanan pekerjaannya yang tinggi, kemudian pekerjaan tidak sesuai dengan job desk-nya, seperti itu ya. Semua dianalisis. Kemudian apalagi seorang tenaga promotor kesehatan setelah menemui permasalahan itu, dia bisa menyampaikan langsung ke pimpinan yang tertinggi, misalnya Latifah,
menemukan, menganalisis permasalahan kesehatan di sebuah perusahaan tadi perusahaan gula. Nah, terus ditemukan ternyata karyawannya kok sering setelah jam 12 atau jam 11 itu kelihatannya lemas, loyo. Itu kenapa ya? Nah, itu bisa menjadi istilahnya ya, bahan untuk Latifah bicara ke pimpinan perusahaan. Nah, mungkin bisa memberikan advice atau memberikan anjuran lah seperti itu. Bisa menjadi jembatan antara si karyawan yang di tingkat bagian bawah dengan pemimpin tertinggi di perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian seorang tenaga promotor kesehatan juga bisa dalam hal memberikan edukasi juga bisa menggunakan media-media yang ada seperti kalian menggunakan media sosial ya dalam konteks mengedukasi karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya di perusahaan tersebut pasti punya media sosial ya, punya Instagram seperti itu. Nah, seorang promotor kesehatan bisa tuh ngisi istilahnya tuh tulisan-tulisan tentang kesehatan di Instagram perusahaan tersebut ya. Kemudian kalian juga bisa membuat sarana edukasi, misalnya poster elektronik, kemudian apalagi film pendek, mungkin dengan mengajak karyawan yang ada di situ buat refreshing, ya kita bikin film. Nah, itu bisa tuh ya. Kemudian sebagai sasaran edukasi karyawan yang ada di situ, lakonnya juga karyawan yang ada di situ. Biasanya soalnya kalau orang ngelihat film yang pemerannya yang udah kita tahu, biasanya oh ternyata di perusahaan saya ada permasalahan kayak gini ya, misalnya gitu. Seorang promotor kesehatan itu orang yang fleksibel ya, seperti itu. Bisa bekerja dengan lingkup karyawan atau buruh, nah bisa juga kerja bersama tingkatannya yang lebih tinggi, ya misalnya ngobrol sama direktur, ngobrol sama manajernya, ngobrol sama kepala unit seperti itu. Ya. Dan ini yang jadi pokoknya buat kalian. Jangan takut ngomong yang apa adanya sama sama pimpinan level tertinggi. Kalaupun kalian menemukan permasalahan kesehatan di ranah bawah, sampaikan saja seperti itu ya kepada pimpinan seperti itu ya. Nah, ini manfaat promosi kesehatan di tempat kerja ya. Kalau bagi perusahaan ya tentu saja karyawan atau pekerja yang lebih loyal dan lebih produktif tentu saja bisa meningkatkan kegiatan di perusahaan ya, bukan hanya soal income saja, tapi misalnya bisa perusahaan tersebut bisa bereksplor ke luar negeri ya. Karena apa? Karena dengan pekerja yang sehat tentu saja menghasilkan atau memproduksi sesuatu yang besar, yang skalanya lebih luas seperti itu. Kemudian bagi pekerja sendiri, manfaat promosi kesehatan di tempat kerja, pekerja atau karyawan bisa memahami dan mau hidup lebih sehat, bisa berperilaku sehat. Nah, ini slide kita yang terakhir. Bagaimana langkah-langkah untuk promosi kesehatan di industri atau di perusahaan ya. Yang pertama, sebagai seorang promotor kesehatan, kalian harus menjelaskan
tujuan adanya unit promkes di perusahaan ini fungsinya apa sih kepada seluruh karyawan ya. Bukan hanya sekedar penyuluhan-penyuluhan saja, biasanya kan dalam tanda kutip orang kenal promotor kesehatan gitu, oh ini yang penyuluhan-penyuluhan itu ya, oh ini yang ngomong-ngomong di masyarakat ya. Ya, itu benar. Tapi nambahin lagi, kita ada hal-hal lain yang bisa dilakukan seorang promotor kesehatan di tadi di tempat kerja ya atau di perusahaan. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk promosi kesehatan di industri. Nah, kalian sudah menganalisis, menemukan permasalahan di tempat kerja. Nah, misalnya apa? Misalnya kita ambil contoh permasalahan karyawan ternyata kurang minum air putih, nah, misalnya kurang kurang mengkonsumsi air putih karena apa? Karena buruh ya biasanya kerja terus misalnya di tempat produksi jadi nggak inget minum, nah seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan perusahaan supaya karyawan atau buruh dalam pemenuhan air putih tercukupi ya, mungkin bisa diimplementasikan misalnya memberikan dispenser di beberapa sudut supaya supaya karyawan kalau haus misalnya tinggal ngambil air gratis ya seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adanya komitmen dari seluruh manajer di perusahaan ya. Kalau kalian sudah punya program, yuk ajak sama-sama supaya seluruh yang ada di perusahaan itu mengikuti program yang kalian utarakan seperti itu. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu memulai kegiatan-kegiatan promosi kesehatan ya, bisa dari langkah kecil tadi seperti konsumsi air putih yang rutin, kemudian ada jeda waktu untuk exercise kecil-kecil atau olahraga kecil, peregangan badan seperti itu ya, supaya karyawan atau buruhnya nggak tegang seperti itu ya. Ya, hari ini cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, bisa bertanya di email saya atau di nomor WA saya ya. Untuk penugasan saya sudah mengunggah di e-portal e-kampus ya. Kalian bisa melihat keterangannya, tugas yang saya berikan, dan harap juga diperhatikan waktu pengumpulannya ya. Baik, saya rasa cukup hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.